kembali bersama saya Monasari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Besar. Apa kabar guru-guru hebat Indonesia? Alhamdulillah kita masih bisa bertemu sapa dalam program pendidikan guru penggerak ini. Kali ini saya akan menyajikan tugas modul 31A7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas tersulit adalah ketika harus mengambil sebuah keputusan yang efektif. Keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dalam penentuan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin, dan tentunya berdampak pada mutu pendidikan yang didapat oleh peserta didik. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentu kita sering dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan di mana keputusan tersebut seringkali melibatkan kepentingan banyak pihak yang sama-sama benar, namun bertentangan satu sama lain. Untuk dapat mengambil suatu keputusan yang dapat mewakili kepentingan semua pihak, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti pengalaman kita dalam menghadapi situasi ini, serta pemikiran-pemikiran yang melandasi keputusan tersebut. Apakah keputusan ini menyalahi aturan? Atau bagaimana kira-kira panutan kita akan mengambil sikap? Berkaitan dengan hal itu, ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut ini monolog demonstrasi kontekstual yang akan saya sajikan. Untuk dapat mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak di sekolah, maka saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang sudah saya pelajari pada modul 3 ini, di mana di dalamnya terdapat 4 paradigma, 3 prinsip, dilema etika dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan mensosialisasikan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru dalam mengambil keputusan, karena paling tidak langkah tersebut sudah mampu meminimalisasi dampak negatif dari keputusan yang akan saya ambil. Selain itu, saya juga dapat mensosialisasi melalui media sosial seperti yang saya lakukan tadi. Langkah awal yang saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah menganalisis kasus tersebut. Apakah ada dilema etika atau rujukan moral? Selanjutnya, jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka untuk mengambil keputusan saya akan menerapkan 9 langkah dalam mengambil dan menguji keputusan, diantaranya mengenal nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, ujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji legal, uji regulasi atau standar profesi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola, kemudian melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, lalu kemudian membuat keputusan, dan terakhir melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Ketika kita ditanya, kapan langkah-langkah tersebut akan diterapkan? Maka jawabannya adalah sejak situasi tersebut terjadi. Misalnya ada satu kasus dilema etika terjadi pada hari itu, maka penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan hari itu juga langsung saya terapkan. Ketika mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya memutuskan sendiri. Masukan dari rekan sejawat kita jadikan sebagai pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang kita ambil. Apakah sudah tepat dan efektif atau belum? Menurut saya, yang menjadi pendamping atau teman diskusi dalam menentukan langkah tersebut adalah kepala sekolah, rekan sejawat, pengawas sekolah, peserta didik, orang tua murid, maupun komite sekolah. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 31A7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Robert John Meehan mengungkapkan, "The most valuable resource that all teachers have is each other. Without collaboration, our growth is limited to our own perspectives." Yang artinya, sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah kesaling ketergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi dan kerjasama, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita. Demikian demonstrasi kontekstual modul 31A7. Saya Monasari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar.